salah satunya itu adalah kan tadi yang seperti saya bilang kan belum tentu anak ini bisa bicara. Tapi walaupun anak ini belum bisa bicara, kita harus lihat apakah anak ini sudah bisa berkomunikasi. Jadi apakah ada gesture-nya. Nanti saya akan bisa share, kasih saya waktu, nanti saya akan carikan adalah 16 gesture by 16 months, lalu 16 things that your child can do by 16 months juga. Jadi kalau kita lihat adanya perkembangan bahwa anak ini lebih bisa berkomunikasi, gesture-nya lebih keluar, itu juga udah merupakan perbaikan ke arah komunikasi itu. Dan biasanya kalau misalnya anak udah mulai humming, kita pun juga akan memakai ekolalianya misalnya untuk diteruskan ke kepada kemampuan bicara. Ataupun misalnya anaknya suka musik, suka bernyanyi, nah itu dipakai. Jadi segala sesuatu yang dia suka itu dipakai untuk terapi. Karena kan kalau misalnya hati kita hasilnya lebih baik. Tapi tidak ada satu orang pun juga yang bisa prediksi, oh ini anak pasti ngomong nih. Oke. Jadi sebenarnya memang patokannya adalah progres, dan progres setiap anak itu bisa berbeda-beda. Makanya lagi-lagi tadi mungkin kembali lagi Dr. Shirley menekankan harus ada evaluasi rutin, mau itu tiap 1 bulan, 3 bulan, tiap 6 bulan yang dilakukan, karena yang kita cari adalah progres. Mungkin kadang-kadang ada bapak ibu yang kadang-kadang kalau ke acara keluarga nih, saya memahami betul kadang-kadang mungkin ada anggota keluarga yang kok nih anaknya kayaknya nggak ngomong-ngomong, katanya udah terapi gitu, nih kayaknya salah tempat terapinya kali ini, ibunya salah bawa tempat terapi gitu. Padahal mungkin sebenarnya anaknya udah berprogres, dia udah bisa menunjuk atau dia udah bisa melakukan komunikasi walaupun belum ngomong, sebenarnya itu udah progres gitu. Jadi bapak ibu jangan terlalu khawatir, selama yang penting evaluasinya dilakukan oleh profesional, jadinya yakin bahwa ini ada perkembangan kok dari hasil terapinya, dan setiap anak itu berbeda-beda. Dan kata Dr. Shirley bilang nggak ada yang bisa memprediksi apakah anaknya akhirnya akan fully verbal atau enggak gitu ya. Ada anak yang baru mulai bicara di umur 7 tahun, walaupun cut-off-nya kita adalah di 5 tahun, jadi never give up. It is a marathon, it's not a sprint. Ya. Dan di sini ada competition-nya pasti. Jangan berkecil hati kalau anak terapi di ruang sebelah kok udah ngomong, padahal kayaknya mulainya belakangan gitu ya. Dan juga tergantung kan awalnya dari mana, kemampuan anak ini di mana. Jadi apakah simptom autisnya itu lebih severe, lalu kemampuan IQ-nya itu lebih rendah atau lebih apakah autisnya lebih mild. Jadi banyak faktor. Lalu bagaimana juga bawaan sifat dari anak itu sendiri. Oke. Jadi sangat bervariasi ya intinya satu anak itu. Makanya disebutnya juga spektrum karena it's an autism spectrum gitu.